Halo anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga keadaannya baik dan tetap patuhi protokol kesehatannya ya. Nah, minggu kemarin Ibu Guru sudah memperkenalkan melalui slide PPT dan foto ya. Nah, sekarang Ibu Guru akan memperkenalkan melalui virtual video. Nah, nama saya Kunhimatul Alia, bisa dipanggil Ibu Guru Himah, berasal dari Sidoarjo, jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, UIN Malang, semester 7. Nah, selama 2 bulan ke depan, mulai bulan Agustus hingga September, anak-anak belajar bersama Bu Guru Himah. Akan melanjutkan materi dari minggu kemarin. Minggu kemarin sudah membahas tentang letak astronomis, geografis ASEAN, beserta profil-profil ASEAN ya. Nah, untuk sekarang materi selanjutnya yaitu interaksi antar negara ASEAN. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu Guru mempunyai kata-kata motivasi agar anak-anak semangat belajar. Tetap semangat ya anak-anak. Nah, kata motivasinya yaitu khairu jalisin fi zamani kitab, yang artinya sebaik-baik teman duduk di setiap waktu adalah buku. Maksudnya gimana Bu? Jadi, sebagus-bagusnya teman, sebaik-baiknya teman duduk atau teman sebangkumu saat sekolah, yaitu buku. Setiap waktu itu anak-anak pasti membutuhkan buku, entah itu buku ilmu pengetahuan umum, ilmu agama, ilmu psikologis, dan ilmu lainnya. Nah, waktu kalian itu sangat berharga. Nah, gunakan waktu itu sebagai teman yang terbaik, yaitu buku. Entah itu di saat kalian lagi bosan, lagi perjalanan ke rumah, atau perjalanan pergi ke tempat wisata, sempatkanlah selagi ada waktu, yaitu membaca buku. Nah, adanya buku itu anak-anak bisa menambah pengetahuan, informasi yang sangat luas tanpa adanya berita-berita atau informasi yang disebarkan di internet, yaitu informasi yang bohong. Begitu anak-anak. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu yang pertama, pengertian interaksi antar negara ASEAN. Apa itu interaksi antar negara ASEAN? Jadi, interaksi antar negara ASEAN yaitu sebagai hubungan timbal balik antar dua negara yang melibatkan aksi dan reaksi yang terjalin di antara dua atau lebih negara di kawasan Asia Tenggara, yang didukung oleh dua faktor, yakni persamaan dan perbedaan sumber daya alam serta persamaan dan perbedaan kondisi geografis. Nah, setiap negara itu pasti memiliki sumber daya alam dan kondisi geografis yang berbeda. Setiap negara itu juga tidak bisa berdiri sendiri untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari untuk rakyatnya. Nah, maka dari itu, negara-negara ASEAN itu menjalani kerjasama dan menyepakati hasil keputusan bersama untuk memenuhi kebutuhan negaranya. Nah, apa saja negara ASEAN yang menjalin kerjasama? Nah, yang pertama itu negara Indonesia, negara Thailand, kemudian negara Singapura, negara Filipina, kemudian negara Vietnam, negara Kamboja, negara Timor Leste, Brunei, Singapura, Myanmar, dan Laos. Nah, ke-11 negara tersebutlah melakukan interaksi dan kerjasama di kawasan Asia Tenggara. Nah, faktor pendorong kerjasama itu apa aja, Bu? Yang pertama yaitu kesamaan dan perbedaan sumber daya alam. Maksudnya gimana? Kesamaan dan perbedaan sumber daya alam itu pasti setiap negara itu memiliki sumber daya alam ya. Misalnya sumber daya alam di Indonesia itu menghasilkan banyak kebutuhan pokok seperti beras, buah-buahan, dan sayur-sayuran lah. Kebutuhan itulah diekspor ke negara ASEAN, misalnya ke Singapura, Thailand, dan Myanmar. Kemudian bisa juga Thailand yang menghasilkan Thai tea. Anak-anak tahu Thai tea? Nah, Thai tea itulah berasal dari Thailand. Teh dari Thailand itu identik berwarna oranye kecoklatan lah, itulah diekspor ke Indonesia, sehingga di Indonesia juga banyak yang menjual minuman Thai tea. Seperti itulah hasil kerjasama kesamaan dan perbedaan sumber daya alam. Kesamaan dan perbedaan wilayah kondisi geografis. Nah, karena adanya kesamaan letak geografis, maka beberapa negara di suatu kawasan tertentu mengajak atau menjalin kerjasama untuk meningkatkan stabilitas dan keamanan negara, dan juga bisa memperkuat militer di setiap negara ya. Nah, maka negara tersebut membentuk kerjasama melalui organisasi ASEAN.
Nah, untuk yang ke slide selanjutnya, faktor penghambat kerjasama ASEAN. Apa aja, Bu? Ada 4. Yang pertama, konflik dan peperangan. Nah, konflik dan peperangan ini terjadi di dalam negeri maupun di luar negeri ASEAN Tenggara. Nah, hal inilah bisa menghambat kerjasama di negara ASEAN. Misalnya, konflik dengan Indonesia dan Malaysia yang mengakui Malaysia itu mengklaim batik itu berasal dari Malaysia. Nah, hal tersebutlah akan menghambat kerjasama di negara ASEAN. Yang kedua, kebijakan protektif, yaitu ketika suatu negara menerapkan kebijakan yang ditujukan untuk melindungi kepentingan dalam negerinya dan mempengaruhi kerjasamanya dengan negara lain. Nah, yang ketiga, perbedaan kepentingan tiap-tiap negara. Nah, tiap negara itu tentunya memiliki kepentingan yang berbeda. Misalkan di Indonesia ini ingin mempentingkan bagaimana pemerataan ekonomi di Indonesia secara luas. Kan biasanya di Indonesia itu kemiskinan itu belum dituntaskan. Nah, kemudian di Myanmar ataupun Thailand, bagaimana sih bisa meningkatkan atau menyebarluaskan wisata-wisata yang ada di Thailand di seluruh ASEAN Tenggara. Nah, itulah perbedaan kepentingan tiap negara. Yang terakhir yaitu perbedaan ideologi. Nah, ideologi tiap negara itu pastinya berbeda. Nah, ideologi Indonesia sendiri berasaskan Pancasila dengan lambang Garuda. Nah, dan juga ideologi di Brunei juga berbeda. Berikutnya, ruang lingkup ASEAN. Yang pertama, sejarah dan pengertian ASEAN. Sejarah ASEAN itu berawal dari keinginan kuat para pendiri ASEAN untuk menciptakan kawasan Asia Tenggara yang damai, aman, dan stabil. Nah, sebelum mendirikan ASEAN itu terdapat konflik pada tahun 1980. Muncul konflik perebutan pengaruh ideologi negara besar. Negara besar itu misalnya dari negara Eropa atau negara wilayah timur. Nah, negara ASEAN ini, pembentukan organisasi ASEAN ini berdiri pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok. Perintis pendiri negara ASEAN itu terdapat 5 wakil negara. Yang pertama Indonesia yang diwakilkan Adam Malik, yang kedua Malaysia Tun Abdul Razak, Filipina yang diwakilkan Narciso Ramos, dan Singapura terdapat S. Rajaratnam, dan yang terakhir yaitu Thailand yang diwakilkan oleh Tanat Koman. Nah, kerjasama antar 5 wakil negara tersebut menghasilkan deklarasi Bangkok yang terdiri dari 7. Yang pertama, mempercepat pertumbuhan ekonomi. Nah, ekonomi di suatu kawasan Asia Tenggara itu pasti ada berjalan lambat, cepat, dan terdapat sumber daya alam yang banyak dan juga berkurang lah. Dari itulah negara ASEAN ingin menciptakan pertumbuhan ekonomi secara cepat, secara merata. Yang kedua, meningkatkan pertumbuhan dan stabilitas regional. Yang ketiga, meningkatkan kerjasama yang aktif dan saling membantu dalam masalah. Misalnya di negara ASEAN memiliki permasalahan atau memiliki bencana alam banjir di Indonesia, maka negara lainnya mengirimkan bantuan dana atau donasi berupa sembako ataupun uang tunai. Nah, itulah bisa meningkatkan kerjasama dan saling membantu dalam masalah. Nah, yang keempat yaitu saling memberikan bantuan bentuk sarana pelatihan, seperti halnya dalam bidang pendidikan, administrasi, profesional, dan bidang teknik. Contoh bentuk pelatihannya itu seperti halnya adanya magang, adanya praktek kerja langsung di lapangan. Kemudian yang kelima, bekerja sama lebih efektif untuk mencapai daya guna lebih besar dalam bidang pertanian, industri, dan perkembangan perdagangan, termasuk studi dalam komoditi internasional, perbaikan pengangkutan dan fasilitas, serta investasi. Dan yang keenam yaitu memajukan pengkajian mengenai Asia Tenggara atau mencari solusi adanya permasalahan di Asia Tenggara. Kemudian yang ketujuh yaitu memelihara kerjasama yang erat dan berguna dengan berbagai organisasi. Nah, organisasi ini bisa organisasi regional dan internasional yang mempunyai tujuan yang sama serta mencari kesempatan untuk menggerakkan kerjasama dengan mereka. Nah, selanjutnya yaitu deklarasi ASEAN.
Deklarasi ASEAN itu juga memiliki beberapa jenis organisasi. Yang pertama pada bidang politik. Bidang politik ini organisasinya bernama ZOPFANI. Kepanjangannya Zone of Peace, Freedom and Neutrality Declaration, yang artinya deklarasi kawasan damai, bebas, dan netral, yang berdiri pada tahun 1971. Yang kedua yaitu Traktat Persahabatan dan Kerjasama, yang disingkat menjadi TEC, yang kepanjangannya Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia, yang berdiri pada tahun 1976. Apa saja negaranya? Terdiri dari 5 negara. Yang pertama terdapat Brunei Darussalam yang bergabung pada tanggal 7 Agustus 1984. Yang kedua ada Vietnam, bergabung pada 28 Juli 1955. Yang ketiga Laos yang mengadakan kerjasama pada tahun 23 Juli 1997. Yang keempat Myanmar juga sama, ada Laos yang ikut bekerja sama. Yang kelima Kamboja, itu pada 30 April 1999. Nah, Timor Leste ini juga bergabung tapi hanya akhir-akhir ini saja pada tahun 2011. Selanjutnya dasar-dasar pembentukan ASEAN itu terdiri dari 6. Yang pertama, tidak saling ikut campur urusan dalam negeri masing-masing. Jadi tiap negara itu pasti memiliki urusan ya, entah itu urusan untuk rakyatnya, urusan untuk atau tujuan bagi pemerintah atau negaranya. Nah, urusan itulah tidak boleh ikut campur dari beberapa ASEAN. Yang kedua, mengakui hak setiap bangsa untuk penghidupan nasional yang bebas. Jadi setiap negara ASEAN itu mengakui hak bangsanya, mengakui nasionalitas bangsanya yang bebas tanpa adanya tekanan atau terikat dari negara lain. Yang ketiga, saling menghormati terhadap kemerdekaan. Tentunya tiap negara itu memiliki sejarah kemerdekaan sendiri, entah itu kemerdekaan yang dijajah dari negara Eropa maupun negara bagian timur lah. Nah, dari setiap kisah sejarah itulah kita harus menghormati kemerdekaannya. Kemudian yang keempat yaitu menjalankan kerjasama efektif. Nah, harapannya adanya kerjasama semoga berjalan dengan baik, efektif, efisien, dan tujuan yang dicapai itu sama dan terpenuhi. Kemudian yang kelima yaitu tidak mempergunakan ancaman atau kekerasan ataupun tindakan yang menyalahi peraturan di negaranya. Nah, adanya pembentukan ini tidak adanya ancaman atau tekanan dari siapapun. Dan yang terakhir, penyelesaian pertengkaran secara damai. Harapannya penyelesaian ini dilakukan secara damai, adil, tentram tanpa adanya ancaman ataupun tindakan yang tidak menguntungkan dari beberapa pihak atau satu sama pihak yang lain. Kemudian tujuan ASEAN. Tujuan ASEAN yang pertama untuk menciptakan pemeliharaan dan peningkatan perdamaian, keamanan, ketahanan, dan kawasan bebas senjata nuklir dan senjata pemusnahan massal. Nah, adanya pemeliharaan ini dan peningkatan perdamaian ini, senjata angkatan nuklir ini dilakukan tugas masing-masing atau dilakukan tempat masing-masing, tidak sebagai untuk memusuhi negara ASEAN. Begitu. Yang kedua, menciptakan kerjasama di bidang investasi, perdagangan, pengentasan masyarakat miskin. Yang ketiga, memajukan identitas dengan meningkatkan keanekaragaman budaya dan warisan kawasan yang menjadi mitra kerjasama. Nah, setiap negara ASEAN itu memiliki budaya atau warisan sebagai identitas negara itu sendiri. Nah, adanya tersebut, semoga negara-negara ASEAN itu memiliki keberagaman yang bermacam-macam dan juga saling menghormati tanpa adanya menghina atau mengolok-olok di sosial media maupun secara langsung. Baik, saya akan menjelaskan materi tentang slide selanjutnya. Struktur organisasi ASEAN itu dibagi menjadi 2. Yang pertama, sebelum KTT 1 di Bali, dan yang kedua, sesudah konferensi tingkat tinggi 1 di Bali. Nah, struktur organisasi sebelum KTT 1 itu ada 4.
Yang pertama, sidang tahunan para menteri atau yang disingkat AMM, Annual Ministerial Meeting, yaitu sidang tertinggi yang dihadiri para menteri luar negeri yang dilakukan 1 tahun sekali secara bergiliran. Yang kedua, Standing Committee, yaitu yang bertanggung jawab atas jalannya organisasi dan mempersiapkan AMM. Dan yang ketiga, Komisi Tetap, yaitu memberikan rekomendasi terhadap rencana program ASEAN dan dapat persetujuan dari sidang tahunan para menteri. Dan yang terakhir, komisi khusus, yaitu sesuai kebutuhan ASEAN, misalnya Komisi ASEAN Brussel, Komisi Koordinasi terhadap Bangsa-Bangsa ASEAN. Nah, yang kedua, sesudah konferensi tingkat tinggi 1 di Bali, itu ada 6 macam struktur organisasi. Yang pertama, pertemuan kepala pemerintahan, yaitu kekuasaan tertinggi dalam ASEAN. Yang kedua, sidang tahunan para menteri negeri ASEAN, yaitu memiliki tanggung jawab terhadap perumusan garis kebijakan. Nah, yang ketiga, sidang para menteri ekonomi, itu dilakukan 1 tahun 2 kali, yang tugasnya itu evaluasi hasil rapat yang dilakukan komite yang ada di bawahnya. Yang keempat, sidang para menteri lainnya bertugas untuk merumuskan kebijakan menyangkut bidang-bidang masing-masing, seperti halnya bidang kesehatan, ilmu pengetahuan teknologi, bidang ekonomi, dan bidang lainnya. Nah, yang kelima, Standing Committee, yaitu membuat keputusan dan menjalankan tugas-tugas perhimpunan di antara 2 bidang. Dan yang terakhir, komite. Komite ini dibagi menjadi 2, komite ekonomi dan komite non-ekonomi. Tidak hanya itu, struktur organisasi ASEAN juga memiliki sekretaris ASEAN dan jenderal ASEAN, sekretaris jenderal ASEAN. Nah, fungsi sekretariat ASEAN itu yang pertama itu ada penghubung antar badan dan komite di ASEAN. Yang kedua, penghubung ASEAN dengan pihak-pihak eksternal. Dan yang terakhir, pendukung pelaksanaan seluruh proyek dan kegiatan ASEAN yang lebih efektif, efisien, dan berjalan lancar sesuai tujuan yang telah disepakati. Nah, untuk tugas fungsi sekretaris jenderal ASEAN itu terdiri dari 3 macam. Yang pertama, membantu pelaksanaan berbagai keputusan ASEAN. Yang kedua, memantau dan melaporkan pengembangan capaian ASEAN kepada konferensi tingkat tinggi ASEAN. Dan yang terakhir, menyampaikan dan sikap ASEAN kepada pihak eksternal. Tingkat tinggi ASEAN, apa itu, berasal dari mana, bagaimana adanya konferensi tingkat tinggi di ASEAN. Nah, awalnya konferensi tingkat tinggi ASEAN itu adanya untuk menetapkan langkah dan kebijaksanaan ASEAN yang dihadiri beberapa negara ASEAN atau perwakilan kepala pemerintahan yang diselenggarakan pada tahun 1976 hingga sekarang. Nah, KTT itu dilaksanakan sebanyak 34 kali secara resmi. Ada juga pelaksanaan KTT itu dilakukan sebanyak 4 kali secara tidak resmi. Nah, untuk slide berikutnya yaitu bentuk-bentuk kerjasama ASEAN. Itu terdiri dari 4 macam bidang. Yang pertama, bidang pendidikan, bidang sosial budaya, bidang politik dan keamanan, dan bidang ekonomi. Nah, bidang pendidikan ini ada 4. Nah, yang pertama itu ASEAN Council of Teachers Convention yang diselenggarakan di Denpasar, Bali pada 8 Desember 2012. Ada juga penyelenggaraan Teachers Professional for Quality Education and Humanity yang diselenggarakan oleh organisasi guru di Indonesia yang dihadiri beberapa negara ASEAN seperti halnya negara Singapura, Malaysia, Vietnam, Thailand, Myanmar, dan juga Korea Selatan. Nah, ada juga penawaran beasiswa pendidikan seperti halnya Indonesia menawarkan beasiswa tentang ilmu kedokteran, ilmu bahasa, ilmu komunikasi di beberapa negara ASEAN. Nah, yang ketiga, negara ASEAN memanfaatkan belajar di berbagai universitas ASEAN. Nah, Jepang ini menanggung atas biaya pendidikan dengan memanfaatkan program Japan Scholarship Fund atau dana beasiswa Jepang Asia. Nah, yang terakhir, Olimpiade Pendidikan Taraf Regional Asia Tenggara. Nah, ini pernah diselenggarakan oleh Pertamina yang bernamakan OSN, Olimpiade Sains Nasional pada tahun 2015. Nah, untuk bidang sosial budaya terdiri dari 6 macam. Yang pertama, membantu kaum wanita dan pemuda usaha pembangunan. Yang kedua, peningkatan kesejahteraan. Yang ketiga, pertukaran budaya, seni, dan festival film ASEAN. Nah, yang keempat, penyelenggaraan SEA Games dilaksanakan 2 tahun 1 kali. Nah, yang kelima, pengembangan sumber daya manusia. Dan yang keenam, peningkatan kesehatan, makanan dan obat-obatan, fasilitas kesehatan, vitamin, dan
imunisasi pada bayi dan semacamnya itu. Nah, untuk yang ketiga, bidang politik dan keamanan itu mencakup 5 macam. Yang pertama ada Traktat Bantuan Hukum Timbal Balik, yang kedua Konvensi ASEAN Pemberantasan Terorisme, dan yang ketiga pertemuan para menteri pertahanan, yang kelima penyelesaian sengketa Laut Cina Selatan, dan yang terakhir kerjasama pada bidang hukum. Nah, untuk yang terakhir pada bidang ekonomi itu mencakup pembangunan proyek bersama antar negara anggota ASEAN. Nah, itu seperti halnya pada proyek pabrik pupuk urea di Indonesia dan Malaysia, proyek mesin diesel di Singapura, proyek industri tembaga di Filipina, dan lain-lain. Nah, yang kedua juga ada penandatanganan ASEAN PTA. Apa itu PTA itu? Pengetahuan dagang preferensial. Nah, tujuannya untuk kemudahan dalam berpromosi, memperluas perdagangan antar negara ASEAN. Nah, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk tugas selanjutnya nanti Ibu kirim melalui Google Form. Selamat untuk mengerjakan tugas dan memahami materi. Bye-bye.